Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada saat pagi ini kita boleh bersyukur kita diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita ada pada saat ini bukan karena kuat dan gagah kita atau kecakapan kita dalam menjaga kesehatan, tetapi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, begitu besar cintanya sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal di hadapan kita. Ada tubuh dan darah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan pada saat ini. Tapi sebelum menyenangkan hati Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan kita mau sembah namanya Yesus. Yesus yang ajaib, Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Hadiratmu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadiratmu Tuhan, berhiaskan kekudusan.
kami boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyembah, sujud di hadapan Tuhan, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami akan merasakan sukacita yang besar yang Kau berikan buat kami, buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, menjadi suka dan sukacita kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka ya Tuhan, kuduskan mereka semua, layakan mereka semua Tuhan, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, kolektan khususnya buat hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar Tuhan, menjadi berkat dan bagian buat kami, hingga iman-iman kami ditingkatkan oleh kebenaran firman-Mu. Sebentar juga kami menerima perjamuan asa yang kudus. Kami yakin dan kami percaya, kami minum dan memakannya, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada puasa yang tidak berkenan hati pikiran kami, mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Haleluya. Kita telah masuk hadirat Tuhan. Kita merasakan kedamaian, bukan hanya kedamaian, tapi sukacita yang akan kita rasakan karena Roh Kudus ada pada saat ini. Amin. Apa kabar saudaraku? Baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasanya masih lemas. Bulan 11 minggu pertama kita sudah menjalani tahun 2024. Saya yakin berkat Tuhan luar biasa. Saya yakin masalah Tuhan luar biasa, tetapi Tuhan Yesus yang lebih luar biasa dari masalah kita. Amin. Amin. Oleh karena itu, ketika engkau berkata luar biasa, bangkit dari bangkumu sambil melompat, itu tandanya luar biasa. Amin. Apa kabar saudaraku? Kabar baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Tetap berdiri saudaraku. Kalau duduk lagi kayak nanggung. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan kemuliaan. Amin. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan.
jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan menang. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk salahnya. Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Ada yang capek? Ada yang capek? Nggak ada yang capek, luar biasa. Kita mau bergoyang. Kita mau bergoyang untuk Tuhan. Kita mau menari Tuhan. Amin. Lagu ini lagu dangdut. Jadi kita mau bergoyang, ya. Ekspresikan dirimu karena Tuhan hadir pada saat ini. Jangan engkau lihat kiri kanan, aduh saya malu nih, saya udah tua, saya malu nih, jabatan saya tinggi, saya malu nih, saya punya mobil. Di hadapan Tuhan sama saudara. Di hadapan Tuhan setara. Kalau kita memuji nama Tuhan seperti Daud, dia raja yang berkuasa, tetapi ketika memuji nama Tuhan, dia lepaskan itu titelnya dia sebagai raja. Dia menari untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Senangkanmu, senangkanmu di hidupku, senangkanmu. Bagaimana cekoknya? Sudah pas dangdut? Nungguin ya. Senangkanmu. Syalalala, syalalala, hey, syalalala, sekali lagi, syalalala, syalalala, oh, syalalala, hey, syalalala, syalalala. Ku hidup karena kasih-Mu, yo. Ya Tuhanku, semua karena kebaikan-Mu. Ya Allahku, yang kita memuji. Ya Tuhan, ku angkat tinggikan nama-Mu. Ya Allahku, yo. Senangkanmu, senangkanmu di hidupku, senangkanmu Tuhan, senangkanmu, 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 senangkanmu di hidupku, senangkanmu Tuhan, senangkanmu. Kayaknya masih kurang lepas goyangannya. Apa karena masih lagu baru? Iya, ikutin ketukannya aja. Goyang. Amin. Kalau masalah irama, masalah nada, kita mau menyenangkan Tuhan. Kalau menyenangkan hati Tuhan,
Gimana sih kita mendekati Bapak kita? Pasti kita akan menyenangkan Bapak kita, karena Dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Senangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Engkau bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, di dalam setiap perjalanan kehidupan kami Bapa, kami seringkali menyalibkan Engkau dengan dosa dan perbuatan kami Tuhan. Tetapi pengampunan-Mu Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau
mengorbankan dirimu di atas kayu salib. Darahmu tercurah bagi kami Tuhan. Tubuhmu kau pecahkan bagi kami. Setiap kami yang berdosa, yang kotor Tuhan, Engkau suci dan kuduskan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sejauh timur dari barat. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
Saudari Teni berdoa. Kami aminkan pujian Tuhan. Oh, betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Bahkan pengampunan yang Tuhan beri, itu yang memulihkan hidup kami. Bersyukur dan kami bangga memiliki Engkau Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, bahkan sebagai pemelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami pagi hari ini diberi kesempatan yang baik dan indah oleh Tuhan untuk kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Satu yang kami yakini, kami selalu rindu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami menaikkan pujian syukur kami, karena melalui pujian inilah Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sekarang kami akan diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang memulihkan kami, firman-Mu yang menghidupkan kami, firman-Mu yang menyembuhkan kami Bapa. Terima kasih, ajar kami ya Roh Kudus untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan tilik setiap hati kami Bapa, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa bagi pemimpin pujian yang membawa kami dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau pakai lebih heran dan ajaib lagi, seturut kehendak dan mau-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar juga kami akan memberikan korban persembahan, bukti kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa, kiranya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu diurapi oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga firman-Mu yang kami dengar, yang kami renungkan, itu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa ibadah kita hari ini. Kita rasakan suasana sorga, dan Dia Allah yang hidup, yang telah menjadi manusia, dan Dia mati bagi kita. Itu yang kita ingat hari ini. Seperti biasa di setiap minggu pertama, ya, hampir di seluruh gereja, ya, hari ini ada perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan sebelum saya sampaikan firman Tuhan, berterima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya hari ini memberitakan firman di tengah-tengah kita semua. Puji Tuhan. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Amin. Baik, kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Efesus pasal yang ke-6. Ini ayat yang sungguh luar biasa. Saya pikir ini ayat sudah kita hafal, ya. Satu ayat yang sangat memberkati kita semua. Kuat di dalam Tuhan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat, kita semua bangkit berdiri. Satu ayat kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara, pada waktu saya berusia sekitar 17 tahun, itu berarti di sekolah kelas 1 SMA, tiba-tiba ada satu perlombaan lomba maraton. Dan itu sebenarnya harus daftar, tapi karena tidak begitu banyak yang daftar, lalu itu acara lomba maraton itu dibuka untuk umum. Nah, saya yang tahu itu, saudara-saudara, langsung ikut. Waktu itu sekitar mungkin hampir 1.000 orang yang ikut lomba maraton, 20 km, 10 km, dan 10 km lagi.
Jadi hampir 1.000 orang. Nah, saya salah satu peserta pada waktu itu, usia 17 tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada waktu start dimulai, wah, 500 pertama itu saudara, ada yang larinya kencang sekali. 1 kilometer pertama larinya kencang sekali. Kita lomba maraton kan ada iramanya, ada caranya, kira-kira begitu. Nanti mereka yang udah dulu itu kelihatan kencang sekali. Nanti 1 kilometer kita lihat sudah ada yang di bawah pohon, 2 kilometer sudah ada yang terlentang, ya, beberapa kilometer berikutnya, dan akhirnya hanya mungkin sekitar puluhan orang yang sampai pertengahan, ya, 10 kilometer. Dan saya ingat-ingat waktu itu hanya puluhan orang, hanya kurang dari 10 orang yang akhirnya sampai di garis finish. Nah, puji Tuhan waktu itu saya nggak pernah ikut latihan, ikut dadakan. Saya waktu itu juara harapan 4, ya, juara 4. Saya dapat hadiah waktu itu. Nah, saudara-saudara, tentu orang-orang yang ikut lomba maraton itu adalah orang-orang yang kuat. Tetapi sejauh mana kekuatan masing-masing? Ada yang hanya 500 meter kelihatannya kuat sekali. Ada yang 1 kilometer, ada yang 10 kilometer, ada yang 15 kilometer. Tetapi saudara, yang kuat sampai pada finish akhirnya adalah yang kuat, bukan hanya kuat, tetapi dia terus bertahan, terus melakukan hal yang sama itu sampai di garis finish. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kita, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat yang dimaksud itu saudara-saudara kuat angkat beban 50 kilo, 70 kilo. Ya, dulu saya ingat pada waktu kalau pulang sekolah saudara masih bisa pundak 80 kilo padi. Ya, tanpa ada orang yang membantu. Manuke, tahu manuke ya? Orang Batak pasti tahu manuke. Tetapi kekuatan saya itu saudara tidak bertahan sampai hari ini. Sekarang 30 kilo aja saudara sudah rasa berat sekali. Bukan kuat yang demikian yang dimaksud oleh Tuhan, tetapi kuat dalam satu keadaan yang secara manusia, yang secara pikiran kita tidak mungkin. Kita bisa menang, kita bisa bertahan bukan karena kekuatan fisik kita, bukan karena kekuatan jasmani kita. Saya catat di sini saudara-saudara, ada 3 keadaan yang oleh firman Tuhan meminta kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kiranya 3 keadaan ini mewakili semua keadaan yang mungkin kita alami sampai hari ini. Yang pertama saudara-saudara, tetap percaya, tetap beriman, meskipun tidak ada dasar untuk beriman, tidak ada dasar untuk percaya. Coba kita lihat saudara-saudara dalam Ibrani pasal yang ke-11. Tuhan menolong kita untuk situasi yang mungkin Bapak Ibu sedang alami seperti ini, saudara-saudara. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 mulai sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi saudara. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat yang 11. Karena iman ia juga dan Sarah
beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan seorang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Satu keluarga percaya yang akhirnya dia disebut sebagai bapak orang percaya. Kita belajar dari Sarah, saudara-saudara, dari Abraham yang percaya, yang beriman, meskipun tidak ada dasar, tidak ada hal yang menunjang, hal yang menopang kepercayaan mereka. Karena di ayat yang ke-12 berkata, keadaan Sarah itu dikatakan telah mati pucuk. Tahukah saudara arti mati pucuk? Ya, mungkin saya gambarkan, saya contohkan kepada saudara. Ini sudah tidak ada harapan sama sekali. Di kampung kami dulu masih tanam padi. Sekarang sudah sejauh mata memandang itu, saudara, sudah pohon sawit semua. Pohon sawit. Nah, kalau sawit, saudara, pucuknya dicabut, saudara, ya mungkin usia 1 atau 2 tahun, pucuknya dicabut, ya, pohon sawit itu tidak akan mati, tapi tidak akan bertumbuh, apalagi tidak akan berbuah. Dia tidak akan mati, dia tetap hidup, tapi gak mengalami pertumbuhan. Kalau dibiarkan, saudara-saudara, dia tetap ada. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang mungkin seperti itu keadaannya, mati pucuk. Bagaimana kabar inang atau asal mamangulu? Saudara-saudara, jangan asal hidup, amin. Bagaimana kabarnya nantulang atau asal mamang-gulmit? Tahu manggulmit? Asal mah bergerak. Saya bersyukur walaupun kita tetap, walaupun gerakannya mungkin lebih lambat dari kita, ya, karena usia, tetapi bukan asal mangulu, ya hukum, ya. Toema asal mangulu itu. Kalau hidup orang asal hidup, saudara-saudara, makan mesti disuruh, mandi mesti disuruh, kerja mesti dibangunin, itu namanya hidup asal hidup, saudara. Ada yang begitu di sini? Tidak banyak, ya, haleluya. Asallah sekolah, asallah ibadah, asallah, namanya juga asal, saudara, asallah melayani. Beberapa waktu lalu saya undang seorang hamba Tuhan yang ahli musik, ya, lalu di siapa yang latihan, lalu ditanya satu orang, kerja Pak Pendeta katanya. Lalu dia bilang, saya senang sekali dengar kalimat, kalau kau nggak absen kerja untuk latihan, sebenarnya apa sih korbanmu? Lalu apa korbanmu? Wah, saya mikir, puji Tuhan, kiranya ini kalimat terngiang-ngiang di hatinya. Lalu tiba-tiba absen dari kerja hanya untuk latihan. Ya. Oh, saya sibuk, saya ada urusan ini itu. Sebenarnya apa korban kita? Itu namanya asallah hidup, itu namanya asallah melayani. Itu namanya mati pucuk, gak ada harapan. Saya sebagai hamba Tuhan kepada seluruh jemaat yang ada di tempat ini, jangan asal hidup, amin. Jangan seperti seseorang yang telah mati pucuk. Asal ke gereja, asal melayani, asal mempersembahkan korban, asal beribadah, itu namanya mati pucuk. Asal mamangul, asal mamangguit, manggulmit. Jadi saudara-saudara, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan supaya kita tetap kuat meskipun situasinya tidak mungkin seperti Sarah mati pucuk. Tidak mungkin. Tetapi karena dia tetap bertahan,
dia tetap kuat di dalam Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan, mujizat terjadi dan menjadi kesaksian hidup sampai hari ini. Kalau ada keadaan saudara mengalami seperti ini, ingat, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita akan melakukan perkara besar meskipun tidak ada dasar untuk percaya hal-hal yang tidak mungkin itu bagi kita. Saya pernah kesaksian juga di tengah-tengah saudara, udah belasan tahun yang lalu, yang saya bilang sama ibu mertuaku mau pulang kampung, harus naik pesawat, datang naik pesawat, pulang juga harus naik pesawat. Padahal mertuaku sudah bilang, Pak, naik motor aja, naik Medan Jaya. Waktu itu 250.000 ekonomi ke Medan. Ku bilang dengan bangga saya sebagai hamba Tuhan bilang, Inang naik pesawat, datang pulang juga harus naik pesawat. Udah inilah aman untuk beli tiketnya. Aku bilang, enggak, kami akan beli tiket. Lalu pergilah saya saudara hari Rabu, hari Kamis, saya ingat hari itu. Karena hari sebelumnya saya beli tiket untuk bapakku 340 ribuan. Masa itu masih ada Adam Air, masih ada masih ada Mandala dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, saya ingat saya bolak-balik tanya, masih ada tiket, masih ada tiket. Terakhir saya tanya di lobi Hotel Horizon, penjual tiket Lion Air waktu itu, saya tanya, saya belum ngomong, mereka sudah bilang masih sama bang, belum berubah. Karena apa? Tidak mungkin. Hanya memang jadi misteri bagi saya. Apa saya tidak tahu bahwa uang saya nggak cukup meskipun diskon 50%. Pada waktu saya akhirnya seperti mau putus asa, sudah siap tahan malu di depan ibu mertua. Karena apa? Akhirnya tidak bisa beli tiket untuk pesawat orang tua pulang. Tiba-tiba salah seorang karyawan itu sebelum jam 4 sore bilang, Bang, sebentar sini. Saya tanya apa? Dan akhirnya dia bilang, harga tiket 67.500 waktu itu. Di kantong saya sebenarnya hanya tinggal 120.000. Jadi saudara-saudara, sebenarnya kalau diskon 50% dari tiket harga sebelumnya 300.000 lebih, uang saya tetap tidak cukup. Tetapi Tuhan izinkan saya mengalami satu pengalaman yang tidak mungkin, saudara-saudara, supaya memberi kekuatan kesaksian dalam hidup kami dalam pelayanan, bahwa meskipun tidak mungkin secara daging, meskipun sulit secara jasmani, kalau kita bersama dengan Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan tetap kuat dan melakukan perkara-perkara besar. Amin, saudara. Itu yang pertama. Kuat di dalam Tuhan meskipun tidak ada harapan sama sekali, seperti Sarah mati pucuk. Yang kedua, saudara-saudara, kuat yang kedua adalah mampu memberi meskipun di tengah-tengah kekurangan. Bisa katakan amin, saudara? Mampu berkorban meskipun masih berkekurangan. Ini tidak mungkin bisa dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya harapan. Hanya orang-orang yang kuat di dalam Tuhanlah yang mampu memberi, mampu berkorban meskipun di tengah-tengah kesulitan, meskipun di tengah-tengah kekurangan. Kalau kita belajar dari jemaat Makedonia, 2 Korintus pasal 8, saudara-saudara, mereka memberi bahkan melampaui kemampuan mereka, kata firman Tuhan. Jadi kuat yang kedua adalah kita mampu memberi, kita mampu berkorban, kita mampu berbuat meskipun di tengah-tengah kekurangan. Satu kisah dalam Alkitab, saudara-saudara, kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17.
Kisah ini tentu tidak asing bagi kita. Bagaimana Elia dan janda di Sarfat. Ya, kita lihat saudara-saudara, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 mulai saya akan baca bagi saudara sekalian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Bapak Ibu saudara-saudara, ini satu kisah yang menarik yang memberi kekuatan bagi kita. Bagaimana hamba Tuhan Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan janda Sarfat? Saya percaya saudara-saudara, tidak kebetulan adalah rencana Tuhan ketika saudara menjadi anggota gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Gria 50. Amin. Karena apa? Untuk pemeliharaan hidup. Di sini ada hamba Tuhan. Bagaimana janda Sarfat akhirnya dipelihara oleh Tuhan lewat apa? Lewat Tuhan memelihara hambanya Elia. Loh, apa hubungannya? Kenapa nggak Tuhan pelihara aja janda Sarfat langsung? Kenapa Tuhan nggak pelihara aja Elia? Saudara-saudara, disinilah kita lihat rahasia Allah itu. Bagaimana jemaat kuat dalam kaitannya dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, Elia adalah perintah Tuhan supaya dia pergi ke tepi sungai Kerit. Jadi keberadaan hamba Tuhan Elia itu di sungai Kerit bukan maunya dia, tapi Tuhan sendiri yang berkata pergi ke sana. Kalau kita lihat di ayat yang pertama dari pasal yang ke-17, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, serta bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ini adalah perintah Tuhan kepada hamba Tuhan. Karena ada situasi, karena ada ancaman, Tuhan memerintahkan kepada Elia supaya dia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Kita lihat di sini saudara-saudara bagaimana Allah memelihara hidup Elia. Bagaimana Allah melindungi hamba Tuhan. Dan akhirnya Elia pergi taat. Kalau dia mau minum, dia minum dari sungai Kerit. Kalau dia mau makan, ada burung-burung Tuhan perintahkan. Sesuai jam waktu makan, Tuhan perintahkan. Setiap waktu makan, Tuhan perintahkan. Burung-burung gagak. Luar biasa, saudara. Burung gagak, burung yang rakus pemakan bangkai. Makanya saya selalu bilang kadang-kadang, berkas sudah di mulut, tinggal mengeltuton, saudara. Tinggal membentuton, saudara. Tuhan bilang itu bukan berkat. Kita harus tahu, berkat yang jangankan di tangan, yang di mulut kita pun harus kita tahu. Tuhan yang mengatur setiap berkat mana yang bisa kita nikmati. Amin. Amin. Jangan merasa bahwa semua uang yang aku miliki itu aku nyaku. Ada itu bagian orang lain, Bapak Ibu.
Ya, ada itu korban-korban saudara, ada milik Tuhan perpuluhan yang saudara harus beri. Jangan merasa bahwa saya kok yang kerja. Jangan lupa sebuah berkat asalnya dari Tuhan. Kita bisa kerja itu juga karena Tuhan. Amin. Tuhan bilang kepada burung gagak, itu bukan berkat. Burung gagak taat, dan akhirnya Elia dipelihara oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memerintahkan, toh saudara-saudara sungai kering. Jangan berpikir ini kan dari Tuhan, tapi kenapa ada masalah? Tetapi masih tetap ada kekurangan. Saudara-saudara, kita lihat rencana Tuhan. Ceritanya belum berhenti sampai di situ. Kalau saudara mungkin mengalami kekurangan, saudara mau mengalami pergumulan, bagaimana ya Tuhan? Sudah lama aku melayani, tapi kenapa ini? Saudara-saudara, jalani hidup bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang maju, maju. Kalau Tuhan bilang berhenti, berhenti. Kalau Tuhan bilang mundur, mundur. Saudara, jangan bilang Tuhan, gimana ya Tuhan ini pelin-pelan. Tadi bilang maju, sekarang suruh berhenti. Jangan, saudara-saudara. Orang yang kuat dalam Tuhan adalah orang yang hidupnya sepenuh dipimpin oleh Tuhan. Semua perilaku kita, perbuatan kita, tindakan kita harus sepenuhnya atas perintah Tuhan. Dan akhirnya sungai Kerit kering. Saya membayangkan seandainya sungai Kerit kering, Elia akan betah di situ. Tapi di tempat yang tidak dia tahu, janda Sarfat akan mati. Bayangkan rencana Allah itu luar biasa. Apa hubungan pemeliharaan janda dengan hamba Tuhan? Seandainya Elia berkecukupan di sana, ada pemeliharaan terus di sana, bagaimana nasibnya janda Sarfat? Tetapi atas kehendak Tuhan sungai kering, saudara. Dan dia bergantung sama Tuhan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Dan akhirnya Tuhan bilang, jangan khawatir. Aku telah perintahkan janda pergi ke Sarfat. Aku telah perintahkan seorang janda untuk memelihara. Dan saudara-saudara, ketika dia sampai ke pintu gerbang, ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Dia sudah tahu sama Tuhan. Dia sudah kelaparan. Janda itu pergi, belum sampai dibuka pintu, belum sampai di pintu, saudara, Elia teriak lagi, sekalian mah, baik kamu dah nih. Ya kira-kira begitu ya. Pernah saudara pergi bertamu, ambilkan dulu air putih pinang, baru pergi, sekaliguslah makannya juga. Pernah begitu saudara? Kalau ada yang datang begitu, jangan-jangan pemeliharaan Tuhan. Amin saudara. Jangan bilang, baru kenalan, tiba-tiba minta gitu ya. Pernah saudara ketemu hamba Tuhan begitu? Ya, datang besuk saudara, gak pulang-pulang gitu ya. Dan, saudara, saya salah satu hamba Tuhan yang mungkin, maaf saudara, ini kelemahan juga, gak bagus juga. Saya jarang besuk. Tahukah saudara, ada 2 jemaat yang kami layani 3 tahun, jarak dari gereja ke sana nggak nyampe 2 kilo. 3 tahun saya nggak pernah tahu rumahnya. Jemaat ini kalau datang mobilnya cukup mewah saudara, tapi 3 tahun saya pikir Tuhan ampuni saya. Kalau istri tahu, tapi saya nggak tahu. Entah bagaimana di tengah jalan nggak ada rencana, 2 keluarga ini sekaligus saya kunjungi setelah 3 tahun. Ya, setelah 3 tahun. Jadi saudara-saudara, kalau ada model seperti ini, misalkan belum kenal sudah minta, jangan langsung berpikir negatif. Amin. Amin saudara. Jangan-jangan kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sekalian aja makan ya. Dia lalu ketika perempuan itu pergi mengambil
mengambil, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Makanan yang terakhir. Setelah dimakan, tinggal tunggu mati. Ya. Tapi makanan yang sedikit ini, saudara, Elia minta, beri aku makan. Makanan yang kalau dimakan juga habis dan tinggal tunggu mati. Kalau orang kita bilang tinggal sengantuk nama gitu ya, tinggal satakar nama gitu. Masa ini juga, seandainya saya jadi Elia, mujizat nggak terjadi. Saya akan pakai perasaan gimana sih? Ya kan? Kenapa? Apa? Misalkan kalau saya pakai perasaan, ternyata nggak boleh pakai perasaan. Amin. Harus taat Tuhan. Ya maklumlah. Susah begitu ya. Hamba Tuhan harus berani bilang, ya, sudah berkorban belum? Gitu ya. Milik Tuhan sudah kau kembali. Saya tidak tahu jemaat ini setia semua milik Tuhan. Saya yakin semua belajar setia. Amin, saudara. Kalau pakai perasaan, ya maklum juga ya, gajinya nggak cukup. Nggak boleh, saudara. Ini tinggal sang ngantuk, saudara. Tahu sang ngantuk? Tinggal 1 genggam saja, udah habis dimakan, tinggal tunggu mati. Itu pun harus dibagi. Kepada siapa? Kepada hamba Tuhan. Apa hubungannya? Supaya janda dan anaknya dipelihara Tuhan. Kalau mau dipelihara oleh Tuhan, mampu berkorban meskipun di tengah-tengah kesulitan. Mampu berkorban meskipun di tengah-tengah kekurangan. Mampu mengembalikan milik Tuhan perpuluhan meskipun secara ekonomi kita belum cukup. Seperti janda, kalau mau dipelihara Tuhan, lakukan. Kuat dalam Tuhan. Amin. Jangan lihat uangnya. Kalau janda ini nggak taat, saudara-saudara, dia akan mati bersama dengan anaknya. Saya nggak tahu yang mati duluan yang mana. Tetapi ketika dia taat, dikatakan saudara-saudara, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Luar biasa. Ketika dia dengar firman Tuhan, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah engkau buat bagimu dan bagi anakmu. Saya katakan tadi, kalau saya jadi Elia, mujizat tidak terjadi. Masa sudah begitu, masa mesti diminta lagi, harus dibagi lagi. Tetapi Elia tetap pada firman Tuhan. Tuhan, di sungai Kerit Tuhan sudah ngomong, ada janda yang aku perintahkan memelihara engkau. Itu sebabnya dia terus sampaikan firman Tuhan. Dia terus sampaikan firman Tuhan, jangan takut. Dan akhirnya saudara, kita tahu kisah itu. Janda itu dan anaknya dipelihara Tuhan. Hanya karena apa? Hal yang sederhana, tetapi sulit dilakukan. Segenggam dibagi. Segenggam yang tidak berarti apa-apa lagi, harus dipersembahkan. Mungkin engkau berkata, aku kekurangan, aku kesulitan, aku juga masih sangat butuh. Tahukan hamba Tuhan, tahukan gereja keadaan kami bagaimana. Saudara-saudara, lakukan firman Tuhan tidak tergantung situasi kita. Amin. Lakukan firman Tuhan tidak tergantung keadaan kita. Tuhan bilang lakukan, lakukan. Kita hanya bilang, Tuhan, saya tidak. Semua hidupku datangnya dari Tuhan. Aku mau persembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, tetap kuat meskipun tidak ada
jalan keluar. Meskipun tidak ada solusi. Kisah ini kita tahu saudara-saudara dalam Daniel pasal yang ketiga. Tetap setia meskipun situasi sama sekali tidak menguntungkan kita. Kisah yang terakhir yang kita akan lihat dalam Daniel pasal yang ketiga. Kita tahu kisah itu saudara, perapian yang menyala-nyala. Ayat yang ke-16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, seandainya Tuhan biarkan kami, seandainya Tuhan tidak menolong kami, seandainya tidak memberi jalan keluar, seandainya Tuhan tidak memberi solusi dalam keadaan sulit yang kami hadapi, apa kata mereka? Hendaklah Tuanku mengetahui. Luar biasa saudara. Saya tidak tahu situasi apa yang saudara hadapi. Mungkin harapan kita Tuhan pasti menolong. Tapi seringkali kita hadapi Tuhan belum menolong. Bahkan seperti Tuhan membiarkan kita mengalami pengalaman itu. Tuhan izinkan mengalami perkara itu. Supaya apa? Tuhan menunjukkan kekuasaannya bagi kita. Supaya apa? Tuhan ada dalam badai hidup kita. Amin. Tuhan ada dalam goncangan hidup kita. Tuhan ada dalam masalah persoalan yang kita hadapi. Mereka berkata, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Artinya kami akan tetap setia. Tuhan tolong apa tidak, kami akan tetap setia. Tuhan berkati apa belum, kami akan tetap setia. Tapi lihat saudara, pernyataan iman mereka membuat Raja menjadi sangat marah. Apakah pernyataan iman mereka membuat tiba-tiba Raja hatinya lunak saudara? Wah kuat banget imanmu ya, gak apa-apa lagi. Tangkap mereka. Dan akhirnya apa? Masalahnya ditambah 7 kali panas. Sudah beriman sungguh pada Tuhan, kok masalah tambah masalah, kok persoalan tambah persoalan. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai hidup yang saudara hadapi. Dan ketika mereka dimasukkan dalam dapur api yang 7 kali dipanaskan, lebih panas 7 kali lipat, algojo yang menggotong mereka pun mati, hangus. Tapi mereka tetap bisa. Di mana saudara? Di tengah-tengah api itu. Di mana saudara? Di tengah-tengah masalah itu, di tengah-tengah persoalan itu. Badai apapun yang mungkin saudara hadapi hari-hari, ingat Tuhan juga mampu menyertai kita. Bahkan Alkitab dalam Pemasmur berkata, bahkan di lembah kekelaman aku ada di situ. Bukan hanya di gereja, bukan hanya saudara pada saat sudah melayani Tuhan, tapi situasi mungkin di luar sana saudara menghadapi, kalau ngomong kanan kiri, ngomong sama siapa enggak ada percuma. Tuhan, pokoknya aku mau berdiam diri saja. Maju mundur, maju salah, mundur salah, semua serba salah. Akhirnya bergantung pada Tuhan. Tuhan akan turun tangan memberkati kita semua. Mari saudara-saudara kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allah. Haleluya. Yesus Tuhan. Nyanyikan pujian ini dan mari pelayan perjamuan kudus silakan mengambil tempat. Haleluya. Haleluya. Yesus.
Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Betapa besar kasih-Mu padaku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak dirasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu padaku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus, lihatlah satu persatu umat-umat tebusan darah-Mu. Engkau yang punya hidup kami semua. Masing-masing kami berdiri di hadirat Tuhan, karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu. Sucikan, kuduskan umat-umat-Mu. Ampuni setiap dosa pelanggaran mereka, supaya umat-umat-Mu berlayak menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu, ya Tuhan. Kami mengingat betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Tuhan, kasih-Mu besar. Engkau mati bagi kami. Sucikan, kuduskan, layakkan umat-umat-Mu menerima berkat yang besar hari ini. Dan Engkau memberkati, mengurapi para pelayan-pelayan-Mu yang akan mendatangi umat-Mu satu persatu, membagikan roti dan anggur. Pakai mereka, urapi mereka, kemuliaan-Mu serta dalam pelayanan mereka. Dan urapi hamba-Mu yang akan memimpin perjamuan kudus ini, Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan, yang sebentar akan dibagi-bagikan bagi kami. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan atas kami semua saat umat-Mu menerima roti dan anggur. Maka yang lemah kuat, yang susah terhibur, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami akan melakukan tugas pekerjaan yang mulia hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku sembah Kau. Jemaat silahkan duduk. Ku sembah Kau.
Sungguh sembahkan, ku sembahkan, Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembahkan. Yang sudah dapat silakan bangkit berdiri. Pujian ini, betapa besar kasih-Mu aku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya haleluya, haleluya. Pegang roti dengan tangan kanan, angkatlah lebih tinggi dari kepala, sebagai penghormatan kita untuk tubuhnya yang tergantung tersalib untuk menebus, menyelamatkan kita semua. Sebelum kita makan, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sama-sama makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, Kau baik bagi kami. Ya Yesus, ya Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Pegang cawan dengan tangan kanan, kemudian angkatlah lebih tinggi dari kepala, sebagai penghormatan kita untuk darahnya yang tercurah, menyembuhkan, menyucikan, menguduskan kita semua. Sebelum kita minum, kita dengar firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita sama-sama minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur pada Tuhan. Engkau yang sakit, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit Tuhan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang lemah, ada kekuatan Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang susah, engkau yang bersedih hati, engkau dihiburkan. Tuhan beri kegirangan sukacita dalam nama Yesus. Mujizat terjadi atas kami umat-umat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah namamu. Kami sudah melakukan tugas pekerjaan Tuhan yang mulia hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan angkat pujian. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Terlebih besar. Dari pujian terlebih besar. Di berdoa bagi umat-umat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Ibu Paula Silap, adik Rudni Sibuea, Tuhan terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, panjang umur yang Tuhan beri. Doa kami terus berkati keluarga, terus berkati hidup pengiringan mereka kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, Ibu Esther yang sedang proses pemulihan. Kami berdoa dalam nama Yesus, pulihkan terus, sempurnakan kesehatan ibu ini
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi adik Brandon Pangemanan yang sedang sakit ya Tuhan. Kuasa-Mu nyatakan bagi anak ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkan, sempurnakan kesehatannya, pulihkan sehingga kembali sehat seperti sedia kala mengiring dan melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Wiknyo, orang tua dari Bapak Eko ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, mujizat-Mu nyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga perjalanan dari Bapak Eko yang menuju Klaten, Tuhan sertai, lindungi, tibakan dengan selamat, berjumpa dengan keluarga, dan kembali juga ke pelayanan ini dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Gembala kami yang ada, Tuhan memberkati, pakai terus dengan heran, dengan urapan-Mu, dengan hikmat Tuhan. Anak mantu cucu diberkati oleh Tuhan, memberkati setiap umat-Mu yang hadir hari ini, umat-umat-Mu yang melayani Tuhan di sepanjang ibadah ini. Jadilah kami tidak sia-sia, upah kami besar di sorga, karena kami melayani Raja di atas segala raja. Setiap pujian penyembahan kami biar naik di hadirat Tuhan. Setiap korban yang kami letakkan di kaki Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Umat-Mu yang mengembalikan milik Tuhan perpuluhan ucapan syukur, Tuhan memberkati. Tingkap langit terbuka, berkat dicurahkan bagi mereka yang belajar melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Apapun kegiatan di sepanjang minggu ini, rencana-rencana ke depan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap pekerjaan, usaha atau pencaharian umat-Mu. Keseharian kami semua Tuhan memberkati, buat berhasil beruntung sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan pelihara kami, karena kami adalah biji mata Tuhan. Celaka, mara, bahaya, maut, lalukan dari setiap langkah-langkah perjalanan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah ibadah kami dan firman yang telah kami dengar hari ini, biar tertanam dalam hati kami, kami ingat, kami renungkan, amat terlebih kami lakukan dengan setia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, berkati, pemimpin negeri kami berkati. Tuhan Yesus Kristus, kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kembali pulang ke rumah masing-masing, hantar tibakan dengan selamat, dengan sukacita, membawa berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Turunlah kiranya berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, penebusan pengorbanan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, pertolongan, bimbingan, urapan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat GPD Gria 50, kuat di dalam Tuhan, maju terus dalam Tuhan. Jemaat yang tetap percaya meskipun tidak ada dasar untuk percaya. Jemaat yang tetap mampu memberi, berkorban untuk Tuhan meskipun di tengah-tengah kekurangan.
dan jemaat yang tetap setia, percaya terus pada Tuhan meskipun situasi tidak memungkinkan kita untuk tetap setia. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.